Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dengan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tentu saja kebahagiaan yang tiada terkira yang kita rasakan, di mana pada tahun ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, Bapak ingin berbicara tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa sumber hukum dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat adalah Qiyas. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Subhanallah, Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mukjizat yang terbesar, yang terus akan terawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami turunkan, yaitu peringatan. Yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah adz-dzikra, merupakan salah satu nama daripada Al-Quran. Wa inna nahnu al-hafidhun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Oleh karenanya Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam kehidupan kita tentu harus kita
rawat, kita jaga, kita baca, kita telaah, dan lebih daripada itu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja sebaliknya menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah disampaikan, karena keagungan Al-Quran ini, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaakum in kuntum shadiqin. Jika kalian masih ragu tentang Al-Quran, masih ada syak tentang Al-Quran yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah malaikat Jibril, maka kata Allah, fa'tu bisurah, datangkan surah yang sama dengan Al-Quran, surah yang serupa dengan Al-Quran. Bahkan wad'u syuhadaakum, panggillah orang-orang yang mau mendukung, orang-orang yang bisa berserikat untuk menentukan ataupun untuk membuat surah sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran, jika kamu memang benar-benar orang yang jujur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jika seluruh manusia sejagat raya ini, bahkan bukan hanya manusia, akan tetapi seluruh jin dikumpulkan untuk membuat suatu Al-Quran sebagaimana Al-Quran yang asli, yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan sanggup, seluruh manusia, seluruh jin tidak akan pernah sanggup untuk membuat Al-Quran walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu dengan yang lain ini saling berserikat, satu dengan yang lain saling mendukung. Itulah sekilas tentang keagungan Al-Quran. Jangankan membaca satu surah, jangankan membaca satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat sekarang kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh barakah, dan surga Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan, yaitu talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Anak-anak yang Allah cintai, selanjutnya, kalaulah tadi kita berbicara tentang Al-Quran walaupun hanya sekilas, dan sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Definisi daripada hadis adalah qaulun wa af'al wa takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan hadis adalah
ucapan ataupun perkataan, qaulun wa af'al, dan perbuatan, wa takrir, dan merupakan suatu ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan hadis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan untukmu yaitu dua perkara. Ma tamassaktum bihima lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan pernah tersesat jika kamu berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis. Kita harus bangga dan kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul sendiri terutus ke muka bumi ini tiada lain adalah liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Fungsi daripada hadis ini adalah untuk menjelaskan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Fungsi daripada hadis ini adalah untuk menjabarkan, karena tidak semua apa yang ada di dalam Al-Quran ada sesuatu yang tidak bisa dipahami, maka hadislah yang akan menjabarkan, mentafsirkan dan menerangkan tentang kandungan-kandungan daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Anak-anakku yang Bapak cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tutur kata dan perilaku yang baik, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan panutan dan manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kira keterangan singkat tentang Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan hadis, dan hadis pun masih banyak tingkatannya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ya, dan macam-macam yang lainnya, yang tentunya dengan keterbatasan waktu inilah Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kita harus istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi hidayah wa taufiq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.